Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan liman qala fi kitabil aziz ar-rahman 'alamal qur'an wa laqad insana 'alamal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai pada saat hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi yang insyaallah penuh keberkahan ini. Allahumma amin. Langsung saja biar tidak terlalu siang ya, karena kita mengetahui bahwasanya banyak kegiatan juga, ibu-ibu dan kita sendiri ada pas hari Jumat juga. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mana di sini kita akan mengadakan penyuluhan tentang keluarga berencana dengan tema tentang kontrasepsi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nafi bin Alamin dan teman saya di sini dan yang sedang video itu adalah Muhammad Wahyu Malik. Langsung dimulai saja ibu, sebelumnya tentang kontrasepsi ya. Pastinya kontrasepsi ini berhubungan dengan yang namanya seksualitas ya. Yang mana penyebab kehamilan ini bisa disebabkan dari beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah usia subur. Yang kedua karena melakukan hubungan seksual. Terus yang ketiga masa subur perempuan dan ejakulasi pada laki-laki. Dan yang keempat adalah sperma plus ovum. Itulah kondisi yang menyebabkan suatu kehamilan. Nah, maka dari itu ada metode kontrasepsi. Apa sih metode kontrasepsi itu? Yaitu adalah obat atau alat untuk mencegah terjadinya kehamilan atau bisa dibilang konsepsi. Termasuk juga kontrasepsi alamiah itu seperti cara mencegah terjadinya konsepsi kehamilan tanpa menggunakan obat ataupun alat. Tujuan dari kontrasepsi sendiri ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, menunda kehamilan atau bahasa medisnya itu adalah postponing. Yang kedua, menjarangkan kehamilan, spacing. Yang ketiga adalah membatasi kehamilan. Yang mana di sini menunda kehamilan ini bisa dikatakan seperti mengatur kehamilan, kehamilan yang diinginkan lebih ideal atau mungkin melahirkan pada usia yang ideal. Yang kedua yaitu adalah menjarangkan kehamilan. Di sini bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan. Dan yang ketiga adalah membatasi kehamilan atau limiting, di mana ini tujuannya kelahiran bisa lebih aman dan lebih sehat. Oke, manfaatnya yaitu adalah satu, kesehatan ibu ataupun bayi dan anak-anak yang secara tidak langsung dapat mengendalikan angka kelahiran, penurunan angka kematian ibu dan anak. Dan yang kedua yaitu adalah meningkatkan kesehatan dan kehidupan reproduksi dan seksualitas pada keluarga. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan pertahanan keluarga. Ya, di sini ada pembagian metode kontrasepsi, yaitu adalah dibagi menurut kandungan atau isi, yaitu ada yang non hormonal dan hormonal. Dibagi menurut lamanya efektivitas bisa dari metode jangka panjang, metode jangka pendek,
dan metode kontrasepsi yang permanen atau menetap. Langsung saja nih, saya di sini akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi melalui alat kondom. Ya. Alat kondom ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Secara umumnya sering dipakai oleh laki-laki karena memang ini bisa dikatakan kondom itu adalah alat kontrasepsi yang relatif murah harganya, mudah ditemui, bisa dibeli di mana-mana ya. Terus juga ini kondom ini kenapa kok sering dipakai oleh laki-laki? Karena memang cara penggunaannya lebih mudah ketimbang perempuan, seperti itu. Jadi kondom ini adalah selubung karet seperti karet latex itu ya, yang mana ini seperti plastik yang dipasangkan pada alat kelamin laki-laki ketika ingin bersenggama. Jadi biasanya itu alat kondom laki-laki itu cara memasangnya itu ini sepengetahuan saya Bu ya. Sepengetahuan. Nggak tahu. Itu enggak sih Bu. Jangan. Jadi kondom laki-laki itu biasanya ketika dipakainya itu dia beli dulu pertama ya, beli. Setelah itu biasanya itu berupa kemasan, ada yang sasetan, ada yang sudah paketan gitu. Harganya juga murah kok. Barusan beli itu kira-kira. Itu tuh. Ini ada Contoh. Kemarin tadi pagi saya beli di mana, di Indomaret itu harganya 8.000 ya. Pasti curiga katanya beli kondom jelas ya. Curiga ya. Ya seperti ini Bu ya. Contohnya kondom itu ada. Oh ini mah genep ribu, drama genep ribu. Tuh aku apaan bude? Apa? Suara. Khusus terang tapi mendadak. Ya seperti ini Bu. Ada 3 nih. Tadi satu paket ini isinya ada 3, 1, 2, 3. Oh sih. Iya. Harganya cuma di bawah 10.000. Seperti itu ya. Buka. Oh dibuka juga ya? Buat Itu ini. kalau penjualan kondom harus dibuka. Iya. Oh gitu Bu ya? Iya. Takut bocor. Coba kita enak bisa nusuk iya. Nah, seperti ini ya. Ini sebelumnya kalau yang saya tahu tuh pertama di gini kondom tidak tahu mana yang depan mana yang belakang gitu. Nah terus soalnya gini Bu, ini kan untuk gini kan jadi ini dari belakang, ini dari depan, nah seperti ini. Jadi diginikan terlebih dahulu. Terus masangnya gimana gitu? Jadi masangnya ini. Jadi masangnya ini ada bapak-bapak aja. Jadi masanya ini jadi ketika alat kelamin laki-laki itu sedang ereksi. Ereksi itu jadi gini loh Bu ya. Berdiri. Jadi ini ketika ereksi sudah gini Bu ya, ini dimasukin seperti ini. Jadi ini Bu ya jadi kan. Tapi singkat gitu. Apa pesen teh? Nah biasanya ditiup Bu ya kalau. Tahu saya nggak pernah. Jadi seperti ini Bu ya, seperti ini biar jadi gunanya awalnya itu melihat mana belakang mana depan, jadi seperti itu biar untuk mengetahui. Aman yang ribet-ribet nih pakai kondom. Makanya adek saya udah nyobain kata kembali. Begitu lah. Albun. Kan sebenarnya ya obatan. Terus keuntungan dari memakai kondom ini yaitu adalah sebagai dual protection ya, atau mungkin keamanan untuk mencegah kehamilan mulai dari IMS, HIV dan AIDS. Terus sederhana dan mudah. Terus juga disposable ya, tidak ada pengaruh sistemik ya. Terus keterbatasannya yaitu adalah cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan. Ya, terus kondom ini sering kadang-kadang ada yang bocor atau mungkin ada yang robek. Jadi sudah pakai kondom
ternyata sudah berhubungan ternyata jebol, akhirnya dapat hamil. Jadi kondom mungkin juga ada kualitasnya juga ibu, ada harga ada kualitas gitu ibu. Jadi nggak ada kondom yang apa namanya kondomnya pejabat harga murah itu nggak ada ibu. Jadi semuanya sesuai dengan harga. Terus juga waktu pemasangannya ini dilaksanakan ketika sebelum berhubungan seksual. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya tentang kondom. Kalau di perempuan itu lebih susah lagi, makanya perempuan itu jarang pakai kondom. Sangat ribet. Ada Vi, ada gambarnya di situ. Apa? Gambar itu di. Oh ya gambarnya ada. Nah kalau perempuan itu sampai ada 6-8 langkah untuk memakai. Kelihatan nggak? Kelihatan, nanti mungkin bisa lagi di banyak ibu. Agak ribet, harus pakai kursi lah, harus pakai apa? Asal terkudu. Kalau laki-laki mah gampang pakai ereksi, masukin gitu. Jadi kalau perempuan pakai kondom, laki-laki nggak Iya. Nggak usah Iya. dua anak. ada nggak orang ribu, mereka nggak makas naribu. Karena sumber. Dibalik anak sesuatu yang macam Ya mungkin seperti itu dulu ibu mengenai tentang kondom. Terus selanjutnya akan dijelaskan. itu ini tapi memang itu yang nyusutkan. Ada ayah. Lah heran etak gitu loh karena Itu kondomnya mengandung pelumas itu tuh. Iya, ya ada pelumasnya ibu ya. Jadi bukan kondom karat-karat biasa itu bu ya. Jadi ini memang kondomnya dilapisi dengan pelumas jadi biar nggak Licin. kasihan juga kan ke. iya, makanya kalau kebalik mah kan kasihan. Jadi kebalik ini tertinggal di dalam. Tertinggal saya mah mata takut dan semoga kan. Kesetrum. Tapi kondom setelah dipakai ya harus dibuang bu ya, nggak boleh dipakai lagi. Jangan sampai sudah dipakai ya, habis itu dicuci, besoknya pakai lagi nggak boleh. Atau mungkin Terlalu. karena memang benar-benar kepepet banget, udah dipakai, dicuci, terus dimasukin minyak Minyak. goreng. Ah. Soalnya ini bu, irit lah, pakai minyak goreng ini. Tangan saya ini seperti itu. Ya itulah mungkin sekilas dari alat kontrasepsi kondom ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nesti tentang kontrasepsi apa? Implan. Implan. Ya. Nanti